Hermam TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi alainal Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Al Khairat Munawarah. Terusnya yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang hadir pada malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi oleh Allah terutama adalah nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan salat fardu Isya berjamaah. Dilanjutkan dengan salat sunat tarawih dan witir berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita kerjakan semoga Allah akan memberikan pahala dengan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat serta salam tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu kita berselawat kepada Nabi, semoga kita mendapat syafaat dan pertolongan di hari yaumil akhir nanti. Hadirin kaum muslimin jamaah tarawih rahimakumullah. Pada malam hari ini kita sudah berada malam yang ke-11 Ramadan. Insya Allah besok siang kita akan melaksanakan ibadah puasa hari yang ke-11-nya. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita kerjakan maupun ibadah amaliyah di malam-malam Ramadan ini semoga Allah akan memberikan pahala dengan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah tarawih rahimakumullah, sebagai judul santapan rohani Ramadan kita pada malam hari ini yang sudah ditetapkan oleh Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru, yakni wakaf dan pemberdayaan ekonomi umat. Kita ambil di dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ayat 10. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Shadaqallahul azim. Quran surat Al-Munafikun ayat 11. Yang artinya, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu, kata Allah, sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk kepada orang-orang yang soleh.
Hadirin kaum muslimin jamaah tarawih rahimakumullah. Ayat ini sangat jelas bagi kita. Yang menjelaskan kepada kita hendaklah selalu menginfakkan sebagian rezeki kita atau bersedekah. Karena ini adalah merupakan perintah Allah kepada kita. Maka yang namanya sedekah itu ada terbagi 3. Yang pertama yang sedekah wajib. Yang kedua ada namanya sedekah yang sunnah. Ada yang ketiga namanya adalah sedekah jariyah. Yang pertama ini adalah merupakan sedekah wajib bagi kita. Yang wajib di sini sedekahnya adalah itulah yang disebut dengan zakat. Yang namanya berzakat ini, orang yang bersedekah wajib ini zakat ini adalah merupakan waktu tertentu. Pembagiannya juga tertentu. Penyaluran atau pemberiannya juga tertentu. Jadi yang namanya zakat wajib ini adalah tertentu waktunya untuk dibagikan. Waktunya untuk dibagikan, kemudian orangnya juga tertentu. Inilah yang namanya zakat wajib atau sedekah yang wajib zakat ini. Yang kedua ada namanya sedekah yang sunnah. Apa sedekah yang sunnah itu? Inilah kita berimpak setiap hari. Yang berimpak ini adalah sunnah. Kepada siapapun kita berikan boleh. Mau untuk orang fakir miskin silakan. Mau untuk pembangunan masjid silakan. Atau membantu orang-orang yang lemah kemampuannya. Inilah yang disebut dengan sedekah sunnah. Karena dia tidak terfokus. Lain dengan zakat. Sedekah zakat yang wajib itu tertentu orangnya, kemudian pemberiannya juga tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kemudian yang ketiga ada namanya sedekah jariyah. Sedekah jariyah inilah yang dimaksud dari wakaf tadi. Karena sedekah jariyah ini adalah orang yang berwakaf memberikan harta kekayaannya dengan ikhlas untuk kepentingan agama atau kepentingan umat. Maka yang namanya wakaf, wakaf ini tentu adalah orang yang berwakaf sehingga harta wakaf itu bisa difungsikan, diproduktifkan, dihidupkan. Tetapi yang namanya wakaf ini tidak boleh dijual. Karena harta wakaf ini adalah tahan lama. Dikelola oleh kita, kemudian akan mendapatkan hasilnya. Hasil dari wakaf itu barulah bisa untuk diberikan kepada, baik itu kepada fakir miskin atau kepada orang yang sangat membutuhkan. Tetapi yang modal dari wakaf itu berapa diberikan oleh orang, baik itu namanya mungkin tanah diwakafkan oleh orang atau uang yang diwakafkan oleh orang, tetapi nilainya sangat besar. Itu yang namanya wakaf. Maka yang namanya wakaf, sedekah jariyah ini, selagi harta wakaf itu diproduktifkan, dihidupkan, dimanfaatkan oleh orang yang pengelolanya, maka amal yang namanya sedekah jariyah itu tetap akan mengalir kepada orang yang memberi. Baik dia semasa hidup, baik ia apalagi dia sudah tidak ada. Makanya di dalam hadis Nabi itu dijelaskan, apabila meninggal manusia atau anak cucu Adam itu, maka putuslah segala amalnya kecuali ada 3. Yang pertama itulah yang termasuk dari sedekah jariyah. Pahalanya tetap akan mengalir kepada orang yang berwakaf sedekah jariyah tadi. Yang kedua, orang yang mempunyai ilmu bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat di sini akan mengalir kepada amal ibadah. Pahalanya akan mengalir kepada orang yang berilmu itu. Ilmunya diberikan kepada masyarakat, kemudian diamalkan oleh masyarakat, maka ilmu itu akan bermanfaat, akan mengalir pahalanya kepada orang yang mempunyai ilmu. Yang ketiga ini adalah
anak yang soleh. Anak yang soleh ini adalah anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Orang tua yang sudah tidak ada atau orang tua yang masih hidup, dia selalu mendoakan orang tuanya. Karena doa anak ini langsung sampai kepada yang ditujunya, kepada orang tuanya. Begitu dekatnya hubungan seorang anak dengan orang tua. Bapak Ibu jamaah tarawih rahimakumullah. Maka oleh sebab itu yang namanya wakaf ini adalah merupakan harta yang tahan lama, bukan harta yang cepat habis. Orang berwakaf itu kita dengar banyak orang berwakaf dengan tanah yang begitu luas. Tetapi hendaknya harta tanah yang diwakafkan itu dihidupkan, bukan tidak dihidupkan, dibiarkan begitu saja, tidak. Tetapi diolahlah sehingga dia akan menghasilkan. Mungkin kalau tanah diwakafkan mungkin 2 hektar, 3, 5 atau 10, itu akan bisa menghidupkan. Artinya dikelola dengan baik, apakah itu untuk pembangunan sekolah, pembangunan rumah ibadah, sehingga itu akan bermanfaat kepada umat. Tetapi kalau kita yang namanya wakaf itu, kalau kita orang berwakaf mungkin tanah sawit mungkin, sehingga dia akan menghasilkan, dikelola oleh orang yang tertentu sehingga hasil sawit itu bisa hasilnya itu dimanfaatkan oleh umat, terutama adalah membantu ekonomi yang lemah. Maka oleh sebab itu wakaf ini adalah orang-orang yang kaya, karena dia akan banyak hartanya sehingga dia mewakafkan. Seperti ada kita dengar orang berwakaf membangun masjid itu hanya dengan 1 orang. Tetapi itu kan nilainya sangat besar. Tapi kalau orang yang mempunyai kemampuan, hartanya banyak, oke saja dia akan membangun rumah Allah. 1 orang membangun masjid begitu meganya, sehingga masjid yang dibangun itu akan membawa manfaat kepada umat. Umat akan selalu beribadah, sehingga hasil dari wakaf itu dimanfaatkan oleh orang banyak, itu pahalanya tetap akan mengalir kepada orang yang berwakaf. Bapak Ibu jamaah tarawih rahimakumullah. Maka oleh sebab itu yang namanya 3 tadi, ada sedekah yang wajib zakat, ada yang namanya sedekah yang sunnah. Yang sunnah ini adalah kita berimpak, bersedekah, mungkin 10.000, 5.000, 50.000. Tetapi yang namanya yang sunnah, sedekah yang sunnah ini kita boleh kepada siapa saja kita bersedekah. Yang namanya sedekah jariah ini itulah yang diarahkan kepada wakaf. Wakaf artinya orang yang mempunyai harta kekayaan yang banyak sehingga dia bisa dipergunakan untuk agama atau masyarakat umum, sehingga manfaat itu akan, pahalanya akan mengalir kepada orang yang memberikan harta kekayaan itu. Walaupun kita sudah tidak ada lagi, walaupun kita hidup, tetapi orang akan mengenang atau akan mengingat nama kita. Nama kita itu akan hidup terus. Karena apa? Selalu disebut oleh orang, ini dibangun masjid ini yang sebesar ini adalah wakaf si fulan. Hidup nama kita, dikenang orang nama kita. Begitu kebaikan kita, selalu orang ingat kepada kita. Berarti pahala itu akan mengalir kepada kita. Bapak Ibu jamaah tarawih rahimakumullah. Maka oleh sebab itu kita yang mempunyai kemampuan harta, hendaklah kita selalu terutama adalah berimpak, bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Itu juga akan mendatangkan pahala bagi kita. Tetapi namanya yang wakaf itu tentu nilainya sangat besar, sehingga dia akan menghasilkan, mendatangkan manfaat, bisa untuk menghidupkan orang-orang yang membutuhkan. Hadirin kaum muslimin jamaah tarawih rahimakumullah. Maka oleh sebab itu banyak kita mendengar orang-orang yang berwakaf ini tentu adalah orang-orang yang mempunyai kekayaan yang sudah berlebih sehingga hartanya itu diwakafkan. Tetapi harta wakaf itu tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual atau dihabiskan atau digadaikan, itu tidak boleh, karena itu adalah wakaf. Harta wakaf itu akan dikelola oleh
orang yang siapa penerima wakaf itu, dia besar tanggung jawabannya di hadapan Allah. Kalau tidak dikelola, maka wakaf yang mereka peroleh itu tentu tidak akan produktif, tidak akan hidup, tidak akan menghasilkan manfaat. Maka berat resikonya orang yang menerima wakaf yang sangat besar itu. Maka menerima wakaf itu tentu adalah orang-orang yang bisa untuk mengelola baik itu uang wakafnya atau harta benda. Bapak Ibu jamaah tarawih rahimakumullah, mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesehatan, mempunyai rezeki, hendaklah kita selalu untuk memberikan rezeki kita ini kepada jalan Allah, sehingga rezeki yang kita peroleh itu menjadi berkah dalam kehidupan kita. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.